Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana hari ini? Tetap semangat kan belajarnya? Harus semangat ya. Karena kita diwajibkan untuk belajar atau mencari ilmu. Oke anak-anakku yang hebat, seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar belajar kita hari ini mendapatkan rahmat, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anakku yang hebat, kali ini kita akan belajar mengenai materi bahasa Indonesia tema 4 subtema 2 ya. Jadi kita di dalam subtema 2 ini dikhususkan ya agar kalian lebih paham dalam setiap muatan pelajarannya. Masih dengan Bapak di sini, Bapak Sofi Bulan Ansori, guru SDN 1 Sukamerang, kelas 3. Lalu, apa tujuan belajar kita hari ini? Ya, ini yang harus kalian capai, diantaranya yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan guru, kalian dapat memahami arti saran dan masalah dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks, kalian dapat menemukan masalah dan saran dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks, kalian dapat menentukan maksud dari saran dengan tepat. Jadi kita di sini cuma difokuskan 3 tujuan yang harus kalian capai ya. Jadi satu ya, nih saya sudah tahu ini arti saran, ini saya sudah tahu nih menemukan masalah dan saran, dan ini sudah tahu nih kalian bisa menentukan maksud dari saran dengan tepat ya. Mungkin poin yang ketiga yang kalian belum pahami. Oke, kita lanjut ya anak-anakku yang hebat. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Seorang anak yang lagi murung nih, murung membuka buku. Oh, berarti ini kira-kira ini adalah gambar sedang mengerjakan soal ya. Nah, masih ingatkah kalian apa itu masalah? Kita sudah pelajari minggu kemarin ya. What is the meaning of problem ya? Apa itu masalah? Ya. Masalah itu suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Jadi bisa disebut pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai yang kita harapkan. Contoh harapan kalian misalkan ingin masuk sekolah hari ini, saat ini ya, tapi ternyata dari pemerintah belum diizinkan. Nah, itu kan masalah ya. Masalahnya saya ingin sekolah tapi tidak bisa ya. Jadi itu yang belum kita harapkan. Itu yang disebut dengan masalah. Jadi masalah itu suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang kita harapkan. Atau boleh juga disebut juga masalah ini adalah suatu keadaan yang harus diselesaikan ya. Jadi setiap permasalahan itu harus ada pemecahan masalahnya atau solusinya ya. Jadi ada masalah, ada saran atau solusi ya, itu. Jadi setiap masalah harus ada penyelesaiannya. Seperti tadi kan, kita ingin masuk sekolah karena ingin belajar. Nah, berarti otomatis kita tidak bisa belajar di sekolah. Kalau gitu, sarannya apa? Solusinya apa? Solusinya kalian belajar secara online di rumah. Nah, itu
Nah, seperti pada gambar ini, masalahnya apa ini anak ini nih? Nah, anak ini masalahnya sulit mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru ya. Kelihatan kan murung nih, aduh susah nih soalnya, gimana nih caranya? Nah gitu kan. Nah pasti timbulnya masalah ini karena ada hal-hal yang dilakukan oleh si anak ini ya. Pasti ada nih, misalkan di kelasnya itu atau saat belajarnya itu sambil main ya, sehingga guru yang menjelaskan itu tidak bisa dia cerna ya. Nah, seperti sekarang kalian belajar di rumah harus benar-benar ya, benar-benar fokus. Karena apa? Karena setiap materi yang Bapak sampaikan itu nanti akan keluar pada saat asesmen ya, seperti itu. Nah, dari masalah ini, tadi masalah ini membutuhkan solusi atau saran ya, atau pemecahan masalah. Sebelum kita ke pemecahan masalah, kalian harus pahami dulu masalahnya itu apa. Masalahnya itu di sini sulit mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Ya, ini masalahnya ya. Nah, ini kan sulit, berarti dia itu tidak sesuai yang diharapkan oleh dia ya, oleh anak ini. Anak ini harapannya pengen bisa menyelesaikannya, tapi ternyata tidak bisa. Ini berarti masalah ya. Jadi masalah itu keadaan ya yang membutuhkan solusi, atau keadaan yang belum sesuai dengan harapan. Itu masalah ya. Solusinya apa? Pasti membutuhkan saran. Nah, harus ada nih sarannya, pemecahan masalahnya. Jadi saran itu adalah anjuran atau solusi atau pendapat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Seperti tadi, anak yang mengerjakan soal-soalnya itu sulit, berarti ada solusinya. Apa sih sarannya? Nah, sarannya adalah sebaiknya belajar dengan rajin agar bisa menyelesaikan soal-soal yang dikerjakan ya. Jadi kalau kalian belajar dengan rajin, kesananya akan apa? Akan pandai. Berbeda dengan anak yang belajarnya main-main ya. Jadi kalau belajar main-main gimana? Otomatis kalau belajar main-main kalian ilmu yang didapatkannya itu tidak maksimal ya. Jadi oleh karena itu, walaupun kalian belajar di rumah, belajarnya harus tetap serius, fokus, konsentrasi, jangan sambil main ya, apalagi sambil lari-lari kemana-kemana ya. Jadi jangan seperti begitu. Kita lanjutkan. Nah, ini sarannya ya. Jadi sarannya itu sebaiknya belajar dengan rajin agar bisa menyelesaikan soal-soal yang dikerjakan. Saran itu solusi atau pendapat atau anjuran untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi sudah tahu kan? Masalah itu pernyataan yang belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau keadaan yang membutuhkan solusi. Sedangkan saran itu adalah anjuran atau solusi atau pendapat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Untuk lebih jelasnya, kita baca teks yang ada pada video ini. Nah, rahasia anak pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga anak yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Bisa tidak? Jelas tidak bisa. Kepintaran itu harus ada usahanya. Usahanya apa? Belajar dengan giat, belajar dengan rajin ya. Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya jika ingin pintar. Inilah rahasianya. Tuh, lihat. Dengarkan saat guru menjelaskan.
Kerjakan tugas-tugas tepat waktu, ya. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Ini rahasia kalau kita ingin pintar. Banyak membaca, banyak berlatih, mendengarkan saat guru menjelaskan, mengerjakan tugas-tugas tepat waktu, bertanya pada guru, atur waktu kita untuk belajar, jangan kebanyakan waktu kita untuk bermain, ya. Apalagi ya bermainnya dari pagi sampai sore, nah itu kan gak baik, ya. Jadi atur, ya, atur waktu kita untuk belajar. Supaya apa? Supaya kita terbiasa membaca. Ingat, membaca itu adalah kunci untuk membuka ilmu. Jadi kalau kalian rajin membaca, pasti ada pemahaman atau ilmu-ilmu yang masuk kepada otak kita. Pasti itu ada. Seperti kan kalau kalian kan membaca surat Al-Fatihah, sering dibaca kan hafal. Kenapa bisa hafal? Karena kita sering baca. Coba baca dan baca. Nah, amati teks rahasia anak pintar. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Lalu sebutkan. Nah, di sini kita garis bawahi nih. Penyelesaian masalah. Otomatis sebelum kalian menggaris bawahi penyelesaian masalahnya, berarti kalian harus tahu dulu masalahnya apa ini. Masalahnya ini nih, lihat. Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya jika ingin pintar. Itu kan masalahnya. Jadi masalahnya itu di sini anak ingin pintar tapi tidak tahu caranya bagaimana pintar. Ya, jadi yang merah kita sebut ini masalah. Lalu penyelesaian masalahnya atau sarannya apa? Tadi udah jelaskan. Sarannya, anjurannya, dengarkan saat guru menjelaskan, kerjakan tugas-tugas tepat waktu, banyaklah membaca dan berlatih, jangan mudah menyerah, bertanya kepada guru, atur waktu belajarmu dengan baik, lalu bertemanlah dengan banyak orang. Yang biru ini disebut saran atau penyelesaian masalah. Simpel kan? Mudah kalian ya. Pasti ini sangat mudah sekali. Oh ini masalah, oh ini saran. Ingat, masalah itu keadaan yang belum sesuai yang apa yang kita harapkan. Itu masalah, ya. Masalah. Saran itu anjurannya. Anjuran atau penyelesaiannya itu saran, ya. Saran itu solusi keadaan atau pendapat. Contoh yang lain misalkan kalian di rumah, kalian itu misalkan punya sepatu baru, tapi apa nomornya itu kekecilan. Itu kan tidak sesuai apa yang kita harapkan. Itu masalah kan? Masalahnya itu punya sepatu baru tapi kekecilan. Apa sih solusinya? Sarannya bisa ditukarkan, ya, dengan apa? Dengan nomor yang lebih besar. Atau boleh juga sarannya apa? Disumbangkan, itu lebih baik, ya, meskipun kita baru. Ya, atau ada lagi, Pak, beli lagi nih yang baru, boleh, itu sarannya, ya, kalau punya uang. Nah, jadi kalian sudah tahu kan mana masalah, mana saran atau penyelesaian masalah. Lalu ini nih, apa sih maksud dari saran yang diberikan? Nah, maksud dari saran yang diberikan ini adalah penjelasan saran yang lebih rinci dengan disertai perbuatannya. Jadi saran itu kita jelaskan. Seperti tadi, dengarkan saat guru menjelaskan. Apa sih maksudnya? Maksudnya kalau kita belajar, kita harus mendengarkan guru sedang menerangkan materi. Itu maksudnya, ya. Nah, contoh biar kalian lebih jelas di sini. Akan sangat baik
jika kita piket kebersihan di kelas dilakukan dengan bersama-sama. Mengapa itu disarankan? Nah, ini mengapa itu disarankan? Berarti itu maksudnya apa sih? Mengapa itu disarankan? Ingat, kalau ada pertanyaan mengapa, berarti itu menyebutkan alasan. Apa sih alasannya? Ingat, ya. Kalau ada kalimat atau kata tanya mengapa, berarti jawabannya itu harus ada kata karena atau sebab. Ya, ingat. Kalau ada kata mengapa, berarti harus ada jawabannya itu di depannya karena atau sebab. Karena itu menunjukkan alasan. Di sini alasannya apa? Alasan kalau piket di kelas itu harus dilakukan bersama-sama. Alasannya apa? Nah, karena dengan dilakukan bersama-sama piket di kelas akan cepat selesai dan akan ringan dalam melakukannya. Nah, ini alasannya. Jadi alasannya kalau kita piket bersama-sama di kelas, satu, cepat selesai karena akan cepat selesai. Dua, akan ringan dalam melaksanakannya. Coba saja kalau sendiri, capek, lama. Tapi kalau bersama-sama akan cepat dan akan ringan, tidak capek ya. Nah, jadi maksud dari saran itu kita menjelaskan lagi saran yang diberikan ya. Nanti kalian ada di buku tugasnya ya, di buku temanya supaya kalian lebih paham dalam menjelaskan maksud dari saran ya. Kerjakan nanti latihannya di buku tematiknya. Mungkin itu penjelasan Bapak hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, buat bekal nanti kalian di masa yang akan datang ya. Kalian itu tetap belajar di rumah, harus fokus, konsentrasi, tidak boleh sambil main-main. Ingat ya, ingat dari Bapak itu ya. Karena apa? Kalau konsentrasi, belajar akan cepat masuk. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tetap semangat ya anak-anakku belajar dari rumah. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka, tapi bisa mendengarkan suara Bapak. Dan ingat, belajar di rumah harus tetap semangat. Satu lagi, tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan kalian. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, atau jangan berkerumun. Karena emang COVID itu ada ya. Segitu dari Bapak. Terima kasih. Bye anak-anakku yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.